Pemerintah merespons anjlok nilai tukar rupiah yang menembus level 18.000 per dolar Amerika Serikat. Mensesnek Prasetyo Hadi menyatakan pemerintah meyakini nilai tukar rupiah akan kembali pulih, mengingat fundamental ekonomi Indonesia masih cukup kuat. Istana Kepresidenan melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi merespon anjloknya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat pada Kamis 4 Juni 2026 yang menembus level 18.049 per dolar Amerika Serikat. Dalam keterangannya, Prasetyo Hadi menyatakan pemerintah meyakini nilai tukar rupiah akan kembali pulih. Hal ini mengingat fundamental ekonomi Indonesia masih cukup kuat, yang tercermin dari pertumbuhan ekonomi dan inflasi yang tetap terjaga. Prasetyo Hadi menegaskan pemerintah melalui Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan terus berkoordinasi secara intens. Ia memastikan pemerintah melakukan sejumlah langkah dalam mengatasi pelemahan nilai tukar rupiah. Berkenaan dengan masalah rupiah, kami pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan, kemudian Bank Indonesia, kemudian juga Otoritas Jasa Keuangan terus berkoordinasi secara intens untuk terus memonitor dan kemudian melakukan langkah-langkah, tetapi yang pasti bisa kami sampaikan bahwa kita harus yakin bahwa sesungguhnya fundamental ekonomi kita yang tergambar dari pertumbuhan ekonomi, kemudian dari inflasi yang masih terjaga, insya Allah sesungguhnya kita memiliki fundamental ekonomi yang cukup kuat. Adapun sebelumnya rupiah spot ditutup di level 18.049 per dolar Amerika Serikat pada akhir perdagangan Kamis 4 Juni 2026 atau melemah 0,45% dari sehari sebelumnya di posisi 17.967 per dolar Amerika Serikat. Level tersebut tercatat sebagai posisi penutupan rupiah yang terlemah sepanjang sejarah. Anda kembali di Sindo Malam bersama saya Gracia Lapangaribuan. Pemirsa, KPK menggeledah rumah mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmi Karim di kawasan Brawijaya, Jakarta Selatan. Dari penggeledahan, petugas menyita sejumlah moge dan 2 mobil sport. Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menetapkan mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmi Karim sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengurusan izin tinggal warga negara asing. Usai penetapan tersangka, tim penyidik KPK menggeledah rumah Silmi Karim di Brawijaya, Jakarta Selatan. Dalam penggeledahan 5 jam tersebut, KPK mengangkut 2 mobil mewah, 4 motor gede, dan sejumlah sepeda. Kuasa hukum Silmi Karim, Sahala Sihaan, mengatakan jika kliennya tidak keberatan terhadap penggeledahan dan menghormati setiap proses hukum yang dilakukan. Ya, tentunya ada. Itu yang tadi saya jelaskan bahwa kami memberitahukan kepada penyidik, kami sebagai kuasa hukum, dan kami menghargai semua proses yang sedang dilakukan sepanjang itu sesuai dengan aturan di dalam KUHP itu sendiri. Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan penggeledahan dimaksudkan untuk mencari bukti-bukti tambahan terkait penyidikan kasus. Dalam lanjutan penyidikan perkara terkait dengan keimigrasian, pasca KPK menetapkan 8 orang sebagai tersangka, hari ini tim langsung melakukan penggeledahan, yaitu di rumah salah satu pihak tersangka, Saudara SK, yang berlokasi di wilayah Kebayoran, Jakarta Selatan. Adapun penggeledahan ini tentunya untuk mendapatkan bukti-bukti tambahan yang dapat membantu dalam proses penyidikan perkara ini, di mana rumah SK merupakan salah satu titik yang disegel dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan kemarin. Saat ini penyidik masih melakukan penggeledahan, kegiatan masih berlangsung, nanti kami akan update terus perkembangannya. Diketahui, Silmi Karim dan 7 orang lainnya ditetapkan tersangka oleh KPK terkait kasus dugaan pemerasan pengurusan izin tinggal warga negara asing. Dari Jakarta, Selena, Yahya, Oki Mahendra, Anyus melaporkan.
Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika melemah hingga berdampak pada produksi tahu Cibuntu di kota Bandung, Jawa Barat. Hal ini disebabkan kenaikan harga kedelai impor yang sebelumnya Rp9.000 per kilogram pada Maret lalu kini tembus mencapai Rp11.000 per kilogram. Meski para produsen tahu dan tempe belum menaikkan harga jual dagangannya, namun keuntungan yang mereka dapat turun drastis. Bahkan hanya cukup untuk bertahan agar produksi tetap berjalan. Terkait hal tersebut, para produsen tahu dan tempe meminta pemerintah segera mengambil langkah konkret guna menstabilkan harga kedelai. Jika harga terus melambung, mereka mengancam akan demo turun ke jalan dan mogok produksi. Sangat besar, karena ya sekarang ini banyak yang udah mulai merugi juga ada. Dan yang kalau berkurang udah pastilah keuntungannya berkurang. Tapi sebagian masih tetap bertahan, banyak yang bertahan. Semuanya masih bertahan. Bertahan semuanya. Cuman ya kalau terus naik begini ya mungkin ada yang nggak bertahan, ada yang nggak bisa bertahan ada pasti. Pemerintah memutuskan menaikkan harga eceran tertinggi atau HET minyak goreng rakyat minyak kita. Kebijakan ini diambil menyusul kenaikan harga minyak sawit mentah atau CPO serta meningkatnya biaya distribusi. Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan menyatakan telah menyepakati rencana kenaikan harga eceran tertinggi minyak kita. Penyesuaian harga dinilai perlu dilakukan karena harga bahan baku dan biaya distribusi terus meningkat dalam beberapa waktu terakhir. Meski demikian, Menteri Perdagangan Budi Santoso menegaskan besaran kenaikan serta waktu penerapannya belum ditetapkan. Pemerintah masih menunggu perkembangan harga CPO stabil serta menyelesaikan revisi peraturan Menteri Perdagangan terkait harga jual minyak kita. Kita menyepakati akan menaikkan harga eceran tertinggi untuk minyak kita. Memang harganya belum disepakati dan kapan akan ditentukan untuk penetapannya. Kenapa? Karena kita ingin melihat lagi perkembangan harga CPO. Harga HET minyak kita saat ini masih berada di angka 15.700 per liter. Dengan acuan harga CPO sebesar 12.400 per kilogram. Saat ini harga CPO telah meningkat menjadi 15.500 per kilogram. Dari Jakarta, Rizky Anwardi, iNews melaporkan. Harga minyak goreng minyak kita di pasar tradisional Pasar Rebo, Purwakarta saat ini dijual pedagang Rp22.000 per liter. Harga ini naik jauh di atas harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah Rp15.700 per liter. Selain itu, harga minyak goreng lain yakni minyak kemasan dan minyak curah juga melambung. Saat ini minyak kemasan rata-rata naik Rp6.000 per liter, sedangkan minyak curah naik antara Rp3 hingga Rp5.000 per kilogram. Kondisi ini membuat masyarakat, terutama kalangan menengah ke bawah, mengeluh. Harga itu standar aja yang ukuran yang pegawai sedang gitu. Kalau bagi yang banyak penghasilan kayaknya oke lah, mampu. Bagi yang kalangan bawah merasa berat. Kenaikan harga minyak kita membuat sejumlah pedagang heran. Mereka menduga subsidi dicabut oleh pemerintah. Dampak mahalnya harga minyak kita dan minyak goreng lain membuat omset turun hingga 30%. Sementara itu, selain minyak kita dan minyak goreng kemasan serta curah, harga kacang-kacangan juga naik. Saat ini kacang tanah dijual Rp38.000 per kilogram, sedangkan normalnya Rp35.000. Kacang hijau juga naik dari Rp35.000 per jadi Rp38.000 per kilogramnya. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Pemirsa, malam minggu menjadi waktu yang tepat bagi Anda yang ingin berkunjung ke Taman Bendera Pusaka. Karena setiap Sabtu malam akan ada pertunjukan yang bertajuk Cahaya Pusaka Nusantara.
Beginilah keindahan pertunjukan lighting spektakuler saat uji perdana di Taman Bendera Pusaka Blok M Jakarta Selatan pada Sabtu 16 Mei lalu. Sesuai dengan namanya, pertunjukan ini menampilkan permainan lampu, musik, dan air mancur yang digelar di area danau. Pertunjukan Cahaya Pusaka Nusantara akan meramaikan malam minggu di Taman Bendera Pusaka. Pemirsa, akhir pekan ini beberapa event besar sekaligus digelar di Gelora Bung Karno atau GBK Senayan, Jakarta Pusat. Ada beragam event yang digelar di kawasan GBK hari ini dan besok, mulai dari konser musik, turnamen bulu tangkis internasional, hingga kompetisi e-sport. Pemirsa, dengan digelarnya sejumlah event besar sekaligus, kawasan Senayan Jakarta Pusat tampaknya akan ramai di akhir pekan ini baik di area venue maupun lalu lintas sekitar Senayan. Jadi bagi Anda yang berencana bepergian dan melintasi kawasan GBK pada akhir pekan ini, disarankan untuk bijak memiliki transportasi supaya tidak terjebak macet. Kita beralih ke berita haji. Pemirsa, Kementerian Haji dan Umroh terus mengawal proses kepulangan jemaah haji Indonesia gelombang pertama dari Arab Saudi menuju tanah air. Sebanyak 28 kelompok terbang atau kloter telah diberangkatkan dari Arab Saudi dengan total 11.120 orang yang terdiri dari jemaah dan juga petugas. Dari jumlah tersebut, sebanyak 19 kloter telah tiba di Indonesia dengan total lebih dari 7.000 orang. Selain jemaah reguler, kepulangan jemaah haji khusus juga terus berlangsung. Berdasarkan data terbaru, sebanyak 28 kloter telah diberangkatkan dari Arab Saudi menuju tanah air. Jumlah tersebut terdiri dari 11.008 jemaah dan 112 petugas, sehingga total jemaah dan petugas yang telah diberangkatkan mencapai 11.120 orang, dan dari jumlah tersebut sebanyak 19 kloter telah tiba di tanah air dengan 7.512 jemaah dan 76 petugas, dan dengan demikian total jemaah dan petugas yang telah tiba di Indonesia tercatat sebanyak 7.588 orang. Sekitar 99.000 jemaah haji Indonesia gelombang kedua bergerak dari Mekah ke Madinah menggunakan transportasi bus yang dijadwalkan sejak 7 Juni 2026 mendatang. Tim pengawas haji DPR RI Muhammad Abdul Aziz Saifuddin mendorong Kementerian Haji dan Umroh serta kesiapan daerah kerja Madinah melakukan sinkronisasi jadwal kedatangan dan kepulangan jemaah untuk mencegah keterlambatan serta penumpukan. Tim WAS meminta kepastian seluruh layanan bagi 99.800 jemaah Indonesia yang akan tiba di Madinah berjalan optimal. Tim WAS berharap adanya perhatian khusus terhadap pergerakan jemaah selama berada di Madinah, terutama kesempatan beribadah di Raudhoh dan berziarah ke makam Nabi Muhammad. Namanya keterlambatan, termasuk juga tadi para jamaah ketika sudah datang ke Madinah jangan sampai harus menunggu lama sampai berjam-jam karena kamarnya diisi oleh negara lain. Maka dipastikan koordinasi antara Kementerian Haji Indonesia dengan juga Syarikah dan juga pihak hotel itu bagaimana jadwal ini harus tertib. Jangan sampai ketika sudah didorong dari Mekah ke Madinah dan sampai sini masih ada kamar-kamar untuk jemaah haji Indonesia ini diisi oleh jemaah dari negara lain. Nah, ini membuat sekuennya terhambat masalah.